Bangsa-bangsa yang dibiarkan tinggal di Kanaan. Inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal agar melalui mereka Ia mencobai orang Israel, semua yang tidak mengalami peperangan di Kanaan, hanya supaya generasi-generasi Israel yang tidak mengalami perang yang sudah-sudah dilatih berperang. Kelima raja kota orang Filistin, semua orang Kanaan, orang Sidon dan orang Hewi yang tinggal di pegunungan Libanon, dari gunung Baal Hermon sampai ke Lebo Hamat. Mereka tetap ada supaya melalui mereka orang Israel dicobai untuk mengetahui apakah mereka mendengarkan perintah-perintah yang Tuhan berikan kepada nenek moyang mereka dengan perantaraan Musa. Demikianlah orang Israel tinggal di antara orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Orang Israel mengambil anak-anak perempuan mereka sebagai istri dan memberikan anak-anak perempuan mereka sendiri kepada anak-anak lelaki mereka, serta beribadah kepada ilah-ilah mereka. Otniel. Orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka melupakan Tuhan Allah mereka dan beribadah kepada para Baal dan para Asyerah. Lalu murka Tuhan menyala-nyala terhadap orang Israel, sehingga Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan Kusyan Rishyataim, Raja Aram Mesopotamia. Selama 8 tahun orang Israel takluk kepada Kusyan Rishyataim. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan seorang penyelamat bagi orang Israel yang membebaskan mereka. Otniel bin Kenas, adik Kaleb. Roh Tuhan menghinggapi dia dan ia menjadi hakim atas orang Israel. Ia maju berperang, lalu Tuhan menyerahkan Kusyan Rishyataim, Raja Aram, ke dalam tangannya, sehingga ia mengalahkan Kusyan Rishyataim. Lalu negeri itu tentram selama 40 tahun. Kemudian Otniel bin Kenas meninggal. Ehud. Namun orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan membuat Eglon, Raja Moab, berkuasa atas Israel, sebab mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengancam Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya, lalu maju dan mengalahkan orang Israel. Kota pohon kurma mereka duduki. Selama 18 tahun orang Israel takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, Ehud bin Gera, orang Binyamin, seorang yang bertangan kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Ehud membuat pedang bermata dua, panjangnya sehasta, lalu mengikatkannya di bawah jubahnya, pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon seorang yang sangat gemuk. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, ia menyuruh pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri kembali dari batu-batu berpahat dekat Gilgal kepada raja dan berkata, "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja." Lalu ucap Eglon, "Shh," sehingga semua pelayannya keluar dari hadapannya. Lalu Ehud masuk menghadap dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas yang sejuk. Lalu Ehud berkata, "Ada pesan ilahi yang kubawa untuk tuanku." Lalu raja itu berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud dengan tangan kirinya meraih dan menghunus pedang dari pangkal paha kanannya, lalu menikamkannya ke perut raja. Bahkan gagang pedangnya tertancap bersama mata pedang. Lemak menutupi mata pedang itu, sebab ia tidak mencabutnya dari perut raja. Lalu ia keluar melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Ia menutup pintu-pintu kamar atas itu dan menguncinya dari luar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu-pintu kamar atas itu terkunci. Mereka berkata, "Ia pasti sedang buang air di kamar yang sejuk itu." Mereka menunggu-nunggu sampai menjadi malu sendiri.
Tetapi karena raja tidak juga membuka pintu-pintu kamar atas itu, mereka mengambil kunci dan membukanya. Ternyata tuan mereka mati tergeletak di lantai. Ketika mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Dengan melewati batu-batu berpahat, itu ia meloloskan diri ke arah Seira. Sesampainya ia di sana, ia meniup sangkakala di daerah pegunungan Efraim. Lalu orang Israel turun bersama dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, "Ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu ke dalam tanganmu." Mereka turun mengikuti dia dan merebut tempat-tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab. Tidak seorang pun mereka biarkan menyeberang. Pada waktu itu, mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan gagah perkasa. Tidak seorang pun lolos. Demikianlah pada hari itu, Moab ditundukkan oleh kekuatan Israel. Lalu negeri itu tentram selama 80 tahun. Samgar. Sesudah dia muncullah Samgar bin Anat. Ia menewaskan 600 orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu. Ia juga menyelamatkan orang Israel. Deborah dan Barak. Setelah Ehud meninggal, orang Israel kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan, yang memerintah di Hasor. Panglima tentaranya ialah Sisera, yang tinggal di Haroset Hagoyim. Lalu orang Israel berseru-seru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan menindas orang Israel dengan keras selama 20 tahun. Pada waktu itu, Deborah, seorang nabiah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim. Dan orang Israel menghadap dia untuk mencari keadilan. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali. Lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor, dan bawalah 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Sebulon bersama engkau. Dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta dan pasukannya menghadapi engkau ke Wadi Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau ikut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak ikut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku ikut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah beranjak pergi bersama Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Sebulon dan suku Naftali ke Kedes. 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama dia. Adapun Heber, orang Keni itu, telah memisahkan diri dari suku Keni, dari anak-anak Hobab ipar Musa. Ia telah berkemas berpindah-pindah sampai ke pohon Tarbantin di Saananim yang dekat Kedes. Ketika Sisera diberitahu bahwa Barak bin Abinoam telah maju ke Gunung Tabor, ia mengerahkan semua keretanya, sebanyak 900 kereta besi, dan seluruh tentara yang bersamanya dari Haroset Hagoyim ke Wadi Kison. Kata Deborah kepada Barak, "Bersiaplah, sebab inilah harinya. Tuhan menyerahkan Sisera ke dalam tanganmu. Bukankah Tuhan maju di depanmu?" Lalu Barak turun dari Gunung Tabor diikuti 10.000 orang. Tuhan mengacau balaukan Sisera serta seluruh kereta dan pasukannya oleh mata pedang di hadapan Barak. Sisera turun dari keretanya dan lari meloloskan diri. Lalu Barak mengejar kereta dan tentara itu sampai ke Haroset Hagoyim, dan seluruh tentara Sisera tewas oleh mata pedang, tidak seorang pun luput. Tetapi Sisera lari meloloskan diri ke kemah Yael, istri Heber.
orang Keni. Ada ikatan damai antara Yabin, Raja Hasor, dengan keluarga Heber, orang Keni. Yael keluar menemui Sisera dan berkata, "Singgahlah tuanku, mari singgah, jangan takut." Sisera lalu singgah ke kemah perempuan itu, dan perempuan itu menutupi dia dengan selimut. Ia berkata kepada perempuan itu, "Berilah kiranya aku minum air sedikit, aku haus." Lalu perempuan itu membuka kantong susu, memberi dia minum dan menyelimutinya kembali. Ia berkata lagi kepada perempuan itu, "Berdirilah di depan pintu kemah. Jika ada orang datang dan bertanya kepadamu, 'Ada orang di sini?' Jawablah, 'Tidak ada.'" Namun Yael, istri Heber, mengambil patok kemah, membawa pula palu di tangannya dan mendekatinya diam-diam. Patok itu dipalunya ke pelipis Sisera sampai tembus ke tanah. Sementara ia tertidur lelap karena lelah, dan matilah Sisera. Pada waktu itu muncullah Barak yang mengejar Sisera. Yael keluar menemui dia dan berkata kepadanya, "Mari, aku akan menunjukkan kepadamu orang yang kau cari itu." Lalu Barak masuk ke dalam, dan tampaklah Sisera mati tergeletak dengan patok dalam pelipisnya. Demikianlah pada hari itu Allah menundukkan Yabin, raja Kanaan, di hadapan orang Israel. Kekuasaan orang Israel semakin keras menekan Yabin, raja Kanaan, sampai mereka melenyapkan Yabin, raja Kanaan itu. Nyanyian Deborah dan Barak. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa menawarkan dirinya dengan sukarela. Pujilah Tuhan. Dengarlah, hai raja-raja, pasanglah telingamu, hai pembesar-pembesar. Aku mau menyanyi bagi Tuhan. Aku mau bermazmur bagi Tuhan, Allah Israel. Tuhan, ketika Engkau beranjak dari Seir, ketika Engkau melangkah maju dari tanah Edom, berguncanglah bumi, tirislah langit, dan awan pun meniriskan airnya. Gunung-gunung berguncang di hadapan Tuhan, bahkan Sinai di hadapan Tuhan Allah Israel. Pada zaman Samgar bin Anat, pada zaman Yael, kafilah tidak ada lagi. Orang yang melakukan perjalanan menempuh jalan yang berputar-putar. Dusun di Israel sunyi sepi, ya sunyi sepi, sampai aku, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih ilah-ilah baru, terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya satu perisai atau tombak pun tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju pada para pemimpin Israel, para sukarelawan di antara bangsa ini. Terpujilah Tuhan. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di antara permadani, juga kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbaan, di antara suara pembagi air, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah, bangunlah, lantunkanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak, angkutlah tawananmu, hai anak Abinoam. Lalu turunlah orang-orang mulia yang luput. Umat Tuhan turun bersamaku sebagai pejuang. Dari Efraim mereka datang ke lembah mengikuti engkau, ya suku Benyamin, dengan laskarmu. Dari Makir turunlah para panglima, dari Sebulon para pemegang tongkat komando, juga para pemimpin Isakar menyertai Deborah. Dan seperti Isakar, demikian juga Barak. Mereka mengikuti langkahnya ke lembah. Namun di antara kaum-kaum Ruben ada banyak pertimbangan dalam hati. Mengapa engkau tetap duduk di padang pengembalaan, mendengarkan bunyi seruling untuk kawanan ternak? Di antara kaum-kaum Ruben ada banyak pertimbangan dalam hati. Orang Gibeon tetap tinggal di seberang sungai Yordan, juga suku Dan. Mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asyir pun duduk di tepi pantai laut.
tetap tinggal di teluk-teluknya. Tetapi Sebulan ialah suku bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di padang-padang di tempat tinggi. Raja-raja datang berperang. Raja-raja Kanaan berperang pada waktu itu di Ta'anak dekat mata air Megido. Tetapi perak pun tidak mereka peroleh sebagai rampasan. Dari langit bintang-bintang berperang. Dari peredarannya mereka berperang melawan Sisera. Sungai Kison, sungai sejak dahulu kala, menghanyutkan musuh. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu berderaplah tapak kuda. Melesatlah kuda-kudanya, melesat dengan sekuat tenaga. Kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang mendukung Tuhan di antara para pejuang. Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni, lebih dari semua perempuan. Diberkatilah ia, lebih dari semua perempuan dalam kemah. Orang itu meminta air, tetapi diberinya susu. Dadi dihidangkannya dalam cawan untuk bangsawan. Tangannya diulurkan mengambil patok, tangan kanannya mengambil palu tukang. Di palunya Sisera dihancurkan kepalanya, diremukkan dan ditembus pelipisnya. Di antara kakinya orang itu tersungkur, jatuh tergeletak, tersungkur dan jatuh di antara kakinya. Di tempat ia tersungkur, di sanalah orang itu jatuh binasa. Dari jendela ibu Sisera melongo, dari antara terali jendela ia berseru, "Mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa gemeretak kereta-keretanya belum kedengaran?" Yang paling bijak di antara putri-putri bangsawan menjawabnya, dan ia juga membalas kata-katanya sendiri. Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya? 1-2 gadis untuk setiap prajurit. Jarahan kain warna-warni untuk Sisera, jarahan kain sulaman warna-warni, jarahan 2 helai kain sulaman warna-warni untuk leherku. Demikianlah binasa semua musuhmu ya Tuhan, tetapi orang yang mengasihinya bagaikan terbitnya matahari dalam kemegahannya. Lalu negeri itu tentram selama 40 tahun.